Saudara-saudari terkasih, kita teruskan renungan kita antara lain dalam pekan doa untuk persatuan orang Kristen. Besok selesai. Hari ini Majus menghadiahkan kepada Yesus emas, mur dan kemenyan, dan dengan demikian mengakuinya sebagai raja yang diharapkan. Dan bacaan pertama hari ini juga tentang Daud yang akhirnya diakui sebagai raja untuk seluruh bangsa, baik Yudea maupun dari utara Israel. Dan Yesus tentunya adalah keturunan Daud, adalah raja yang diharapkan. Dan dalam hal ini kita selalu barangkali digodai oleh pikirkan bahwa kita akan menang dengan kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan ini sejarah gereja penuh dengan hal itu. Kebetulan juga hari ini kita memperingati Santo Fransiskus dari Sales, seorang kudus yang sekaligus pujangga gereja, yang menjadi justru orang yang bisa kita contohi. Dan untuk Santo Vincentius yang sangat menginspirasi Vincentius untuk menjadi orang yang bukan lagi cari hal-hal yang hebat, tetapi turun ke tempat orang kecil. Fransiskus dari Sales adalah orang dari keluarga bangsawan yang sangat tinggi, dan bapaknya mengharapkan bahwa Fransiskus akan meneruskan karyanya dalam bidang politik, bidang juridis dan lain-lain. Fransiskus adalah anak sulung, anak pertama dari keluarga itu, sehingga patutlah dipikirkan untuk menerima semua kekayaan dari keluarga itu, menerima semua yang kekuasaannya. Dan memang Fransiskus dapat pendidikan, pembinaan di semua universitas, antara lain di Italia, yang sangat hebat. Dia bisa menguasai bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Dia orang yang menggali teologi tentang Santo Agustinus, Santo Thomas Aquina, dan semua itu, dengan justru pada zaman di mana Calvin dan Luther mendasarkan ajaran mereka atas Santo Agustinus untuk berkata bahwa tidak ada kebebasan, tetapi Allah yang memutuskan semua. Akhirnya justru Fransiskus menjadi pastor. Ini sejak dia kecil, sejak umur 6 tahun dia mau menjadi pastor, tetapi selalu dilawan oleh bapaknya. Akhirnya dia menjadi pastor, menjadi uskup, dan keuskupannya keuskupan Genève, yaitu ibu kota di Swiss, tetapi yang waktu itu dikuasai oleh Calvin, yaitu Protestan, sehingga dia tidak bisa masuk dalam keuskupannya sendiri. Dia terpaksa tinggal di Annecy, yaitu daerah di Lorraine yang di Savoie, yang belum Prancis waktu itu, tetapi yang sangat dekat dengan Prancis. Dan selalu Fransiskus berkata mau melawan orang yang Calvinis atau Protestan, jangan pakai kekerasan, jangan pakai semua
bicara menghina mereka, tetapi berdialog dan memberi contoh dari kasih. Dan itu yang menginspirasi Vincentius. Dan dari pihak lain, Fransiskus juga melihat bahwa dalam Vincentius ada sesuatu yang istimewa. Mereka menjadi sahabat yang paling dekat. Sampai waktu Fransiskus dengan Jeanne de Chantal mendirikan suatu kongregasi baru, Visitantin, Fransiskus serahkan bimbingan rohani kepada sister baru itu di Paris, kepada Vincentius. Dan waktu CM Lazaris masuk di Annecy, mereka bisa kerja karena Jeanne de Chantal yang kawan dari Fransiskus selalu mendukung kerja mereka. Maka menjelang hari raya orang Lazaris, jadinya kongregasi CM dengan khotbah di Folleville, merayakan Fransiskus de Sales itu cocok. Kalau mula-mula Vincentius dibina oleh Berulle yang teologinya tinggi-tinggi. Sesudah itu kontak dengan Fransiskus dari Sales, dia temukan dalam buku yang terkenalnya Pembukaan untuk Hidup Saleh, menemukan bagaimana bisa bicara secara sederhana. Tidak pernah lain dari orang pada zamannya, dia tidak pernah membuat kutipan dalam bahasa Latin atau kutipan yang dengan kata-kata. Dia selalu pakai istilah yang sederhana. Dan itulah yang menjadi untuk Vincentius juga suatu pedoman. Dia selalu berkata kepada pastor-pastor dari kongregasinya, kalau berkhotbah jangan mau menonjolkan diri dengan hal bagus-bagus, tapi omong sederhana pasti jauh lebih menyentuh hati orang. Dalam bukunya dari Fransiskus, justru Fransiskus berkata, lain kesalehan seorang ibu rumah tangga, lain dari seorang uskup, lain dari seorang biarawan yang hidup dalam biaranya. Masing-masing harus menemukan jalannya. Dan itulah Injil hari ini justru bisa menolong kita untuk membedakan hal yang ala duniawi mau menonjol dan hal yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Bukan untuk berkata bahwa kita yang monopol dari Roh Kudus, bisa orang lain juga punya. Tetapi untuk justru tidak menentam Roh Kudus dengan berkata, orang itu ikut Belzebul, yaitu setan, atau orang itu sudah tidak wajar lagi, nanti kita akan ada terusan dari kisah keluarga Yesus yang datang untuk mengambilnya. Dalam Injil hari ini justru kita didengar tuduhan dari tokoh-tokoh agama dari zaman itu di bangsa Israel. Ingat, siapa yang datang? Orang dari Yerusalem datang ke Kapernaum, tempat terpencil, tetapi dengar ada Yesus di sana. Tokoh-tokoh agama, ahli-ahli kitab suci datang dan dengar Yesus, melihat Yesus mengusir setan. Kata mereka, pasti dia mengusir setan dengan kekuasaan dari setan. Langsung ambil kesimpulan, bukan membuka hati untuk berkata, ya bagaimana barangkali orang itu adalah seorang yang membuka
zaman baru sebagai keturunan Daud justru. Tetapi mereka langsung jatuhkan ke atasnya suatu nilai negatif. Dan ini godaan kita sekarang juga. Kita Katolik juga. Tidak jarang kita berkata, agama Pentakosta atau Islam atau Buddhis. Coba justru jangan memuja Roh Kudus, tetapi mau melihat Roh Kudus yang kerja dalam diri semua orang yang berhati baik, yang mencari kebenaran. Dan tentunya dalam Injil yang terutama dijiwai oleh Roh Kudus, seperti kita dengar kemarin dalam Injil Yesus yang berkhotbah di Nazaret, aku diutus oleh Allah Bapa dan diurapi dengan Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin. Itu kata yang kita ambil orang Lazaris sebagai kata untuk kerja kita. Tetapi janganlah justru sombong. Yesus orang yang kuat, yang lebih kuat dari Beelzebul. Buktinya dia bisa mengusirnya bukan karena dia kerja sihir atau kerja ilmu gelap, ilmu hitam, tetapi justru karena jiwai oleh Roh Kudus. Dan orang yang menilai orang lain secara negatif dengan berkata, mereka begini begitu, ini orang yang melawan Roh Kudus juga, yang tidak akan bisa temu dengan Yesus, yang sungguh-sungguh dia yang datang untuk membawa rahmat Allah dalam diri. Dia sendiri membuka kerajaan Allah berkat Roh Kudus yang menjiwainya. Semoga renungan yang singkat ini bisa menolong kita untuk pertama lihat Franciscus de Sales. Saya selalu suka buka bukunya. Dan Santo Vincentius selalu berkata kepada Putri Kasih, kepada Nyonya Caritas, buka buku itu. Di situ kamu akan temu inspirasi. Saya juga sangat suka orang itu yang dari bangsawan meninggalkan semua yang buat dia sebagai orang hebat dan tidak mau lagi dianggap sebagai orang yang gelar-gelar tinggi, tetapi sebagai pelayan orang miskin. Dia juga. Dan tentunya persahabatan antara Vincentius dan François de Sales sangat sampai sekarang bisa menginspirasi kita. Maka kita mohon pertolongan dari François de Sales, Franciscus dari Sales. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Franciscus, uskup, menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan sesama, semua dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Aku